sistem persenjataan para pejuang di Bali pada masa revolusi fisik dalam menghadapi Nica 1945 sampai 1950. Penulis Ida Bagus Astika Pidada. Institusi Universitas Warmadewa. EISSN 2580 sampai 4456. PISSN 2580 sampai 9334. Tahun terbit 2021, volume 5, halaman 43 sampai 50. Resum mengenai latar belakang, metode dan hasil dari jurnal yang berjudul Sistem Persenjataan Para Pejuang di Bali pada Masa Revolusi Fisik dalam Menghadapi Nica 1945 sampai 1950. Jurnal ini membahas sistem persenjataan yang digunakan oleh para pejuang di Bali selama masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1950 dalam menghadapi Nica tentara Belanda. Penulis menjelaskan konteks sejarah dan pentingnya perlawanan rakyat di Bali terhadap penjajahan Belanda, serta bagaimana mereka mengorganisir diri dan mempersenjatai diri untuk melawan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis senjata yang digunakan oleh para pejuang Bali, serta strategi yang diterapkan dalam perlawanan mereka terhadap Nica. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dengan pengumpulan data dari buku dengan sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pejuang Bali menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk senjata buatan sendiri, senjata rampasan, dan senjata yang diperoleh dari sumber lain. Penulisan juga mencatat bahwa meskipun mengalami kekurangan senjata, para pejuang tetap berjuang dengan semangat dan strategi yang terorganisir. Pada jurnal yang berjudul Sistem Persenjataan Para Pejuang di Bali pada Masa Revolusi Fisik dalam Menghadapi Nica 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu para pejuang Bali menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi penjajahan Belanda atau Nica antara tahun 1945 hingga 1950. Perlawanan ini juga dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Letnan Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai. Penelitian ini juga menggunakan metode sumber yang meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan histografi yang memungkinkan penelitian untuk menyusun narasi yang komprehensif mengenai sistem persenjataan dalam strategi perlawanan para pejuang Bali. Peperangan ini memiliki hubungan antara Belanda dan Bali hingga mengalami perubahan yang signifikan. Kelebihan dan kekurangan pada isi jurnal yang telah kita resum diantaranya ialah: kelebihannya yaitu yang pertama dapat membantu mengungkap aspek-aspek pembelajaran sejarah, yang kedua dapat mengetahui apa saja yang berkontribusi terhadap sejarah lokal, dan yang ketiga dapat mengetahui peran penting dalam tokoh sejarah. Dan juga terdapat kekurangan pada penelitian ini, sumber yang ada mungkin tidak mencakup semua sudut pandang atau pengalaman yang relevan, dan juga penelitian ini kurang mengeksplorasi aspek-aspek lain dari perjuangan tersebut. Kemudian hasil penelitian hanya berfokus pada Bali alias tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi juga untuk daerah lainnya yang ada di Indonesia, dan penelitian ini hanya mencakup periode tertentu yaitu 1945 sampai 1950, sehingga tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan kemerdekaan di Bali. Berikut manfaat pembelajaran dari isi jurnal yang berjudul Sistem Persenjataan Para Pejuang di Bali pada Masa Revolusi Fisik dalam Menghadapi Nica 1945 sampai 1950. Yang pertama, peningkatan kesadaran sejarah. Materi ini membantu siswa dan masyarakat umum untuk memahami pentingnya sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali. Kesadaran akan sejarah ini dapat memperkuat rasa nasionalisme dan identitas budaya. Yang kedua, pengembangan kritis dan analitis. Dengan mempelajari sistem persenjataan dan strategi perlawanan, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dan yang ketiga, ada inspirasi untuk generasi muda. Materi ini juga dapat memberi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Ini dapat mendorong mereka untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Yang keempat, pemahaman tentang perjuangan bersama. Materi ini menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam perjuangan. Siswa belajar tentang nilai-nilai kolaborasi dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang relevan dalam konteks sosial dan politik saat ini. Dan yang terakhir, ada penghargaan terhadap keragaman budaya. Dengan mempelajari perjuangan rakyat Bali, siswa dapat menghargai keragaman budaya dan sejarah di Indonesia. Ini dapat memperkuat rasa saling menghormati antar budaya di dalam masyarakat.